Saya akan mempertanyakan begini sih ya. Alasan umat muslim itu mempercayai Muhammad ini sebagai nabi penyempurna. Nah, ini yang selama ini tidak pernah terjawab sama sekali dari teman-teman muslim. Ya. Jadi saya minta mungkin dari Pak Zulkiflinya bisa memberikan bukti ya bahwa Muhammad ini benar-benar adalah nabi penyempurna. Yang disempurna ini dari segi apanya gitu. Kami umat Islam ini sangat bingung. Kok bisa ya nabi ini diklaim sebagai nabi penyempurna, yang disempurna ini apa gitu. Biar teman-teman di semuanya bisa lihat. Silakan Pak Zuma. Oke, silakan, timer sudah berjalan. Pak Zuma. Oke. Jadi pertanyaan yang sangat bagus. Apa yang disempurnakan oleh Al-Quran? Jadi ketika kita berbicara mengenai Al-Quran, berarti ini terkait dengan kitab-kitab sebelumnya. Di mana kitab sebelumnya, di mana para nabi itu tentu diutus membawa syariat, hukum-hukum Tuhan. Di mana hukum Tuhan itu jelas adalah merupakan pedoman hidup manusia di dalam kesehariannya, kaitannya berhubungan dengan Sang Pencipta alam semesta dan juga hubungannya dengan sesama makhluk, ya, sesama manusia. Nah, apa yang kemudian yang disempurnakan oleh Al-Quranul Karim? Tentu adalah syariat. Syariat-syariat yang diajarkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya yang belum disempurnakan. Itulah yang diajarkan, yang disempurnakan oleh Al-Quran. Contoh, tapi sebelumnya mereka juga bersyahadat, berikrar, mengajarkan, meyakinkan umatnya untuk mengetahui bahwa Tuhan pencipta alam semesta itu hanya satu. Ya, hanya satu, bukan dua, bukan tiga, dan dia tidak pernah berinkarnasi. Kedua, nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu telah mengajarkan bertaubat, mengajarkan berdoa kepada Allah, mengajarkan beribadah dengan cara bersujud. Ya. Ketiga, nabi-nabi sebelumnya mengajarkan sunat, mengajarkan berpuasa, mengajarkan beramal soleh, mengajarkan mengucapkan insya Allah, mengajarkan berhijab, mengajarkan bersuci, bertakhir atau berwudu, mengajarkan mengkafani orang yang sudah mati. Itu ajaran para nabi terdahulu. Dan itulah serangkaian ajaran syariat yang disempurnakan oleh Al-Quranul Karim, yang disempurnakan oleh Allah melalui khatam nabiyyin Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang saya bertanya kepada Anda, kalau Anda mengaku sebagai pengikut Yesus, tolong jelaskan kepada saya, di mana kapan Yesus mengatakan dirinya mengajarkan agama Kristen? Di mana ajaran poin intinya adalah menyembah, menuhankan Yesus, menganggap Yesus sebagai Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Di mana Yesus menjamin keselamatan bagi orang yang menuhankan dirinya. Silakan. Ya, oke. Sekarang saya jawab. Halo? Ya, silakan kita menyimak. Ya, tolong Halo? diperhatikan di screen itu, timer sudah berjalan ya. Oh, saya kira gini, Pak. Bapak mempertanyakan mengenai tentang kapan ini kita diajarkan berkerudung, diajarkan bersunat, diajarkan harus apa yang Anda katakan tadi ya, terlalu panjang tadi ya. Jadi mana ada pernyataan kita harus berjilbab, kita harus apa namanya menutupin wajah dan segala macam, mana nggak ada. Kata siapa? Ya, yang Anda katakan sebagai apa tadi? Kristen. Yesus itu adalah Yesus Kristus Sang Mesias. Kita ini adalah umat pengikut Yesus. Ya, artinya kita muridnya Yesus. Yesus tidak mengajarkan kamu wajib sunat, nggak ada. Ya. Jadi di sini artinya Anda tidak pernah bisa menjadi pengikut Yesus karena apa? Anda adalah orang yang menentang tentang ajaran itu sendiri. Bicara yang ada sunat hati, begitu bro. Ya. Yesus mengatakan jelas, memang tidak pernah mengajarkan Kristen, karena Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Jadi saya tidak bertanya tentang Kristen, yang saya tanya tentang Yesus. Kapan dia mengajarkan tentang Kristen? Itu poinnya. Kaitannya dengan itu sangat jelas. Jangan kamu menyangka aku datang mengadakan hukum Taurat.
Aku tidak menyediakannya meskipun yang paling terkecil. Barang apa yang meniadakan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat yang terendah di dalam api neraka, di dalam kerajaan Allah. Itu ajaran Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Kalau Kristen kan itu bukan umatnya Yesus. Nah, sekarang Anda buktikan. Pernah enggak Yesus mengajarkan Kristen? Silakan Anda tunjukkan bukti. Itu apa? Kristen itu apa? Kristen itu apa dulu? Kamu harus tahu. Definisi Kristen itu apa dulu? Coba saya akan jawab dulu kamu ini. Setelah jawab baru saya akan berikan penjelasan. Saya tahu definisi Kristen itu. Apa itu? Adalah pengikut Apa? Yesus. Ya kan? Yes. Kalau pengikut Kristus, tadi sudah saya bilang, Yesus tidak pernah menyadari kita wajib sunat lahiriah. Yesus juga tidak mengajarkan kita wajib berhijab. Mana Pak ayatnya? Di mana? Ayat berapa? Tolong passwordnya ya, silakan. Di mana, Pak? Jadi ganti-gantian. Ucapkan. Di mana Pak ucapkan, ayatnya? Coba berikan dalil. Silakan dijawab. Anda jawab dulu saya, mana dalil pernyataan Yesus mengajarkan kekristenan? Kalau dalilnya Yesus mengaku untuk Bani Israel bertaburan di dalam kitabmu. Sekarang ayatnya Yesus diutus untuk Kristen mana? Tunjukkan pada saya. Makanya saya bilang katanya pengikut Kristus, pengikut Yesus. Kalau Kristus itu artinya, ya kan, pengikut Kristus harus mengikutin Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan, menyuruh kita wajib sunat lahir, Pak. Dari tadi paham maksud saya. Yesus juga tidak menyuruh kita wajib berkerudung, Pak. Mana ayatnya? Saya bilang kan begitu, ya kan? Kalau udah tahu definisi Kristus adalah pengikut Kristus, kita harus ngikutin ajarannya dia. Terutama salah 1 Fimatus 28 ya ayat 19 mengatakan kita wajib menjadikan semua bangsa itu adalah muridnya Yesus dan bukan muridnya Muhammad. Saudara, bagaimana saudara ini? Anda belum menjawab. Itu ayat sisipan. Loh, udah saya jawab. Anda belum menjawab dalil di mana Yesus mengajarkan kekristenan menyembah dirinya. Silakan. Saya handle dulu biar diskusinya nggak saling tumpang tindih. Silakan ya. Kalau sudah selesai berbicara, ucapkan. Silakan dijawab. Jadi timbernya itu nggak bergonta-ganti. Ini moderatornya bingung ini kalau semua saling menjawab. Ini gimana ngaturnya? Sedangkan ini waktu tim bercatur. Ini Kupius. Silakan. Pak moderator, saya kan ya, sudah silakan. memberikan penjelasan ya mengenai tentang definisi Kristus ini apa kan gitu. Saya tanya Pak Zuma bilang itu adalah pengikut Kristus. Di situ saya sudah memberikan penjelasan pengikut Kristus yang harus ngikutin ajarannya Yesus. Yesus tidak pernah menyuruh umatnya untuk wajib sunat lahiriah. Yesus juga tidak pernah menyuruh untuk berhijab. Kalau memang apa yang ditanyakan oleh Bang Zuma itu tadi seperti itu, saya minta dalilnya dari mana gitu loh Pak. Silakan Pak Zuma. Pertanyaannya semoga dipahami sama Mas Zuma ya. Silakan Mas Zuma. Oke. Di dalam Yohanes, coba dengarkan baik-baik. Di dalam Yohanes 10 ayat 27, Yesus mengatakan, jika engkau aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Sekarang, ketika Anda mengatakan, mana dalilnya Yesus memerintahkan berjilbab? Mana dalilnya Yesus memerintahkan bersunat? Saya jawab kembali, saya tanya balik kepada Anda. Mana dalilnya Yesus mengajarkan Bani Israel untuk menyembah dirinya? Tunjukkan, silakan. Kalau kita melihat ya, apa yang tertulis bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri dan firman itu menjadi manusia. Nggak usah dia menyuruh-nyuruh kita menyembah, tetapi Yesus tidak pernah menolak ketika dia disembah. Ya. Tapi yang pertanyaan saya yang tadi, Pak, ya. Kalau Yesus itu harus di perintahnya atau perkataannya, menuruti perkataannya, muridnya harus mengikuti perkataannya. Perkataan Yesus, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Yang jadi pertanyaan, kenapa kalian bisa mempercayai Muhammad sebagai muridnya Muhammad, sebagai bukan muridnya Yesus untuk membaptis? Bagaimana Bang Zuma? Silakan jawab. Ketika kami percaya kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya,
itu adalah merupakan sebuah perintah. Perintah dari Allah, ya, Oh, bahwa di dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika benar-benar kalian mencintai Allah, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uni, maka ikutlah kepadaku. Ini perintah. Nah sekarang, mana dalilnya kepada Anda untuk ikut kepada Yesus dengan cara menyembah dirinya? Ada dalilnya tidak? Padahal di dalam kitab Anda sendiri, di dalam Matius, ya, Matius 19 ayat 29, di situ dikatakan, Lukas 14 ayat 26, ya. Jika orang yang mengikuti aku tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara perempuannya, saudara laki-lakinya, dia tidak bisa menjadi muridku. Itu pertanyaan, itu jawaban Yesus. Nah sekarang ketika saya tanya kepada Anda, tunjukkan dalilnya. Di mana Yesus memerintahkan Anda untuk menyembah dirinya? Silakan. sudah oke, sudah saya bilangin Pak ya. Tuhan saya ini bukan gila sembah. Tuhan saya ini bukan Tuhan songong yang pengennya disembah tapi nggak mengasihi, ya. Tuhan saya itu benar-benar penuh kasih, ya, yang Maha Pengampun. Kita udah diberitahu pribadinya sebagai Tuhan yang pernah menjadi manusia. Itu kita manusia harus tahu diri, kan kita punya akal budi, Pak, ya kan? Kalau sudah punya akal budi, nggak usah disuruh sembah. Kalau tahu itu Tuhan harus disembah, Pak. Yang jadi pertanyaan Kak tadi yang Anda tuduhkan, kenapa nggak dijawab? Perintah Yesus itu untuk menjadikan semua bangsa muridnya Yesus. Kenapa justru Anda membelokkan pengajarannya Yesus? Itu Pak. Silakan dijawab Pak. Nggak usah melebar kemana-mana ya. Oke, sekarang Anda menjadi murid atau menjadi hambanya Yesus? Jawab. Saya sebagai muridnya Yesus, sekaligus saya adalah hambanya Yesus, sekaligus saya anaknya Yesus. Di mana Yesus mengajarkan, memerintahkan, menjadikan semua bangsa menjadi hambanya? Semua menjadikan bangsa semua menjadi muridnya, itu ada di Matius 28 ayat 19. Asalkan Anda terima. Menjadi hambanya, silakan. Menjadi hambanya, silakan. Kita skip mengenai pembahasan Bible. Mendingan kita membahas kitabmu saja kalau begitu, kalau Anda tidak percaya. Loh, bagaimana Anda mau membahas kitab saya kalau kitab Anda saja Anda tidak paham? Anda berasumsi dari tadi. Ini fungsinya, fungsi timer nggak berfungsi ini soalnya nggak pakai kode. Ya ada fungsi ini. Iya, masalahnya Kupus ya, silakan berdiskusi yang santun saja. Silakan TikTok saja ya. Ini Kupus waktunya. Kupus. Ya. Silakan. Betul, Pak. Moderator, terima kasih. Jadi gini, Bang Zul, saya bilang di Matius 28 ayat 19 itu tadi sudah jelas, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Yesus. Itu gak usah kau belok-belokkan. Sejak kapan menjadi sudah segala macam? Apaan maksud Anda? Iya, saya tahu dalil itu, saya ngerti, lebih paham ayat itu daripada Anda. Yesus perintahkan menjadikan orang itu menjadi muridnya. Hambanya. Pengajaran Yesus seperti apa? Kamu jelaskan. Pengajaran Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai utusan Allah. Makanya saya tanya sama Anda, mana ajaran Yesus yang mengajarkan dirinya itu adalah Allah sehingga orang harus menyembah Dia? Mana? Tunjukkan. Ada enggak? Betul, karena di dalam Alkitab ini kita paham banget, Pak. Saya tanya, ada enggak dalilnya Yesus mengajarkan itu? Itu siapa? Yang berikan hidup yang kekal itu siapa? Yang memberikan hidup yang kekal itu siapa? Allah, tentu Allah, bukan Yesus. Allah, kalau begitu Pak, jangan cuma hanya Yohanes 17 ayat 3-nya doang yang dibaca. Baca semua. Itu perkataan Yesus.
Iya. Itu pernyataan Yesus. Makanya saya tanya sama Anda, kalau Anda itu adalah murid Yesus, kenapa justru Anda menuhankannya? Kenapa Anda menuhankannya kalau Anda mengaku muridnya? Kalau pengen tahu Yesus itu Tuhan, jangan dicomot ayat Yohanes 17 ayat 3-nya toh. Sama. Kalau Anda ingin mengakui Yesus itu Tuhan, jangan tinggalkan ajaran Yesus yang mengatakan dirinya bukan Tuhan. Kalau Yesus yang memberikan hidup yang kekal, berarti dia Tuhan kan? Oh, Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini yang kemana-mana. Coba kamu tuh bacanya ya, Yohanes 17 ayat 3. Masa tiba-tiba Yohanes 17 ayat 3? Baca dulu ayat sebelum dan sesudahnya, Pak. Nah, makanya saya bilang apa? Kalau ngebahas Alkitab, situ harus berani dan siap. Oh, itu kan asumsi Anda untuk lari. Tunjukkan aja sekarang dalilnya. Sekarang dalilnya di mana Yesus mengaku dirinya itu adalah Allah itu sendiri. Kan udah saya bilang, Yesus tidak pernah ngemis-ngemis minta disembah, tetapi kita punya akal budi Ya, karena dia memang bukan Tuhan. Ya, karena memang dia bukan Tuhan. Siapa yang memberi hidup yang kekal, Pak? Kamu bilang Allah, Tuhan. Nah, ayatnya di mana tuh? Coba dibaca dulu sebelum Yohanes 17 ayat 3-nya. Baca dulu di situ biar kamu tahu siapa yang beri hidup yang kekal itu, gitu loh. Coba Anda bacakan. Coba Anda bacakan dalilnya. Saya ingin dengar. Kitab dulu ya. Ya. Sabar. Tapi kalau memang bisa ditampilkan moderator, tolong dong bisa ditampilkan lah itu. Ya silakan ada teman-teman yang mau Yohanes 17 ayat 3. Tolong dibantu ya. Yohanes 17 ayat dari 1 ya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ini coba ayat yang keduanya coba gimana Pak? Menurut Pak Zuma bagaimana? Siapa yang berikan hidup yang kekal ini Pak di sini? Bentar ya, ditahan dulu biar kita tampilkan ayatnya. Kita sama-sama belajar. Tolong Mas Ian, tampilkan Yohanes pasal 3 ayat berapa tadi? Dari ayat 1 aja Pak, dibaca semua. Ayat 1, oke. Sampai habis itu biar kita ini paham. Ya itu tolong dibaca itu. Yang mana yang mau ditunjukkan ini? Silakan. Bentar Pak, saya masuk ke Zoom lagi ini tadi nih. Ya ini. Ya, itu si keren. Ya. Yohanes 17, Pak. Yohanes 17. 17 ayat 3. Ini Yohanes berapa? Yohanes 17, Pak. Dari 1, Pak. Dari 1 kita baca. Jangan cuma hanya 3-nya doang. Baik, saya yang bacakan ya. Atas siapa? Mbak Fatimah yang bacakan. Ya. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu, sebentar. Pak, dari 1, Pak. Dari 1, Pak. Dari 1, Pak. Jangan dipotong. Ya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ini di sini konteksnya, ia juga memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dulu. Ini kok kepotong? Lanjut Pak, yang 6-nya belum selesai nih Pak. Lanjut Itu ayatnya semua Pak. Itu ayat 6 sudah. Itu dibaca aja Ini Pak. Lanjut sampai ke atas nggak bisa Pak dibaca. Ini sampai 6 doang. Nah, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah... Jangan dijalan-jalan terus ini, jalan-jalan. Udah stop. Udah Pak. Stop dulu biar kita baca dulu.
mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Lanjut lagi, Pak. Dan segala milikku, stop. Oke, stop. Dan segala milikku, aduh. Ya, itu sudah terlihat itu. Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ya, ini harus digarisbawahi juga ya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Ini namanya Bapa ya, diberikan kepada sang anak ini Yesus ya. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Ini artinya gini, selama aku bersama mereka ketika dia datang sebagai manusia, ya, lalu memelihara mereka di dalam nama Bapa, ya, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis. Ya, ini semuanya Yesus datang ini menggenapi ya, seperti halnya di Matius 5 ayat 17 itu mengatakan dia datang untuk menyatakan Taurat, tetapi dia datang untuk menggenapinya. Nah ini Yohanes 17 ayat 1 sampai selesai ini memberikan penegasan bahwa kedatangannya sebagai manusia harus menggenapi apa yang tertulis dalam kitab para nabi. Ya, ini tadi barusan kita baca bersama ya. Selama aku bersama mereka, nah ini tadi ya, genaplah yang tertulis dalam kitab suci di ayat 12-nya. Lalu ke-13, tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia. Dia mengatakan ini karena selama dia masih ada di dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Ya. Oke, mungkin sampai sini juga sudah lumayan cukup, tetapi lebih bagus memang harus baca. Aku telah memberikan firman-Mu aja, biar kita di sini semua jelas. Oke. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Ya, karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikianlah pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk ini saja, tetapi untuk orang-orang yang percaya kepada pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Dan mereka juga di dalam kita. Nah ini artinya dia membicarakan bahwa apa yang disampaikannya, kemanusiaannya lah dia harus menggenapi semua yang tertulis di kitab para nabi ya sebagai utusan. Dan jadi pertanyaan, selama ini Islam selalu menganggap bahwa Yesus adalah sebagai sebagai nabi saja. Padahal kalau kita lihat di Yesaya 55 itu mengatakan bahwa firman yang diutus ya itu adalah firmannya dianya sendiri, dan itu digenapi di Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Lalu di ayat 14-nya apa? Firman itu menjadi manusia, kan seperti. Makanya saya bilang teman-teman muslim kalau mau ngebahas Alkitab jangan cuma comon-comon ayat ya. Kita membaca satu perikop saja kita masih membutuhkan ya ayat-ayat yang lain ya, surat-surat yang lain. Apalagi cuma main comot-comot ayat, pasti sudah di sini sudah nggak akan bisa paham yang utusan di sini apa. Sudah? Tuhan Yesus diutus sebagai apa? Oke, silakan. Sudah cukup ya? Baik. Oke, silakan Mas Suma. Dari ayat Yohanes 17 ini
ayat 1 sampai ayat seterusnya, di mana poinnya bahwa Yesus itu adalah datang mengajarkan untuk disembah? Ada nggak? Justru di dalil Yohanes 17 ini menyatakan dirinya itu adalah hamba Allah. Dia utusan Allah. Dari ayat 1 sampai ayat 26, Yesus mengajarkan kepada muridnya, bukan kepada hamba-hamba yang menyembah dia, kepada muridnya Bani Israel. Bagaimana Allah dia mengesahkan, mentauhidkan Allah yang telah mengutus dirinya. Dengan terang sekali Yesus mengatakan, ya Allah. Ya, lalu ia menengadahkan tangan ke langit. Itu ngapain Yesus? Berdoa. Lalu Anda mengatakan sebagai manusia, lah iya memang dia manusia. Dari mana ke mana Tuhan itu bisa menjadi manusia? Nggak ada. Tuhan itu satu-satunya, kata Yesus. Di ayat 3-nya hidup kekal itu, yaitu mereka. Siapa mereka? Bani Israel. Kalau Kristen kemudian mengatakan Yesus itu Allah, itu juga, itu urusannya Kristen. Makanya saya katakan, tunjuk di mana Yesus mengajarkan tentang kekristenan. Anda tidak mampu menunjukkan itu. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel, murid-muridku, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mereka mengenal aku, Yesus yang engkau utus. Ayat Yohanes 17 ini, ayat 1 sampai ayat seterusnya, di mana poinnya bahwa Yesus itu adalah datang mengajarkan untuk disembah? Ada nggak? Justru di dalil Yohanes 17 ini menyatakan dirinya itu adalah hamba Allah. Dia utusan Allah. Dari ayat 1 sampai ayat 26, Yesus mengajarkan kepada muridnya, bukan kepada hamba-hamba yang menyembah dia, kepada muridnya Bani Israel. Bagaimana Allah dia mengesahkan, mentauhidkan Allah yang telah mengutus dirinya. Dengan terang sekali Yesus mengatakan, ya Allah. Ya, lalu ia menengadahkan tangan ke langit. Itu ngapain Yesus? Berdoa. Lalu Anda mengatakan sebagai manusia, lah iya memang dia manusia. Dari mana ke mana Tuhan itu bisa menjadi manusia? Nggak ada. Tuhan itu satu-satunya, kata Yesus. Di ayat 3-nya hidup kekal itu, yaitu mereka. Siapa mereka? Bani Israel. Kalau Kristen kemudian mengatakan Yesus itu Allah, itu juga, itu urusannya Kristen. Makanya saya katakan, tunjuk di mana Yesus mengajarkan tentang kekristenan. Anda tidak mampu menunjukkan itu. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel, murid-muridku, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mereka mengenal aku, Yesus yang engkau utus. Tapi kalau orang Kristen mengenal Yesus sebagai Allah juga, ya itu urusan Kristen. Karena Yesus kelak akan mengusir orang-orang yang bernubuat demi nama Yesus, yang mujizat demi nama Yesus, yang mengusir setan demi nama Yesus, dengan Yesus mengatakan, kalian semua pembuat kejahatan. Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Apa kehendak Bapakku yang ada di surga? Pertama, pada Bani Israel, Allah terang mengatakan, ya, di dalam kitabnya, bahwa Anochi kasem Ka'asel Hopsei Jika Me'eretz Mitsarim Mitbets Afadim. Aku Tuhan, aku Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Lalu Allah mengatakan kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen loh ya, kepada Bani Israel. Lo yihye leha Elohim akhirim al-falana. Jangan ada padamu, wahai Bani Israel, ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi kalau Kristen yang bukan Bani Israel bikin Allah lain, ya itu urusan Kristen. Maka dari tadi saya tanya kepada Anda, mana ajaran Yesus tentang kekristenan? Anda nggak mampu menjawabnya, karena memang Yesus hanya untuk Bani Israel. Lo yeleha Elohim akhirim al-fanana. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Makanya ketika Yesus datang, memberikan mujizat, mampu memberikan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, membangkitkan orang mati, imannya orang Yahudi tidak bergeming sedikit pun untuk menduakan Allah dengan Yesus. Tidak sama sekali. Dan bagaimana dengan Kristen? Oh, Kristen ini, mohon maaf, katakan Kristen itu adalah penumpang gelap, bukan pengikut Yesus, tetapi mereka adalah pentuhan Yesus. Bukan murid Yesus, tetapi pentuhan Yesus. Makanya Anda keteteran ketika saya tanya,
Kalau Anda paksakan Matius 28 ayat 19, jadikanlah semua bangsa muridku. Padahal bangsa murid yang dimaksud di situ 12 bangsa. Bukan bangsa Indonesia, bukan bangsa Malaysia, bukan. Bangsa yang dimaksud itu adalah suku bangsa, suku murid-muridnya, ada 12 suku. Jadikan kedua suku muridku itu sebagai muridku, sebagai pengikutku. Kalau dia mengikuti aku, tentu mereka akan menyembah hanya kepada Allah. Tentu mereka mengakui aku sebagai utusan Allah. Udah selesai. Ayat Yohanes 17 Anda baca sampai ayat 26, Anda harusnya malu. Membaca ayat itu lengkap, justru menerangkan Yesus itu hamba Allah. Makanya di dalam Yohanes 4 ayat 22 Yesus mengatakan, aku menyembah Tuhan yang aku kenal, kalian menyembah Tuhan yang kalian tidak kenal. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Jadi ketika Anda mengatakan tidak, Yesus itu adalah Tuhan, tunggu dulu. Ada ratusan ayat di mana Yesus menerangkan dirinya itu adalah manusia, dirinya itu adalah utusan Allah, dirinya itu berdoa kepada Allah. Apakah ada Tuhan berdoa kepada Tuhan? Tidak. Jadi dalil yang Anda katakan tadi itu sangat terang, sangat jelas. Kan Yesus itu adalah utusan Allah. Makanya di dalam Al-Quran, jika Anda mengatakan tadi, Yesus mengatakan, jadikanlah segala bangsa muridku, segala bangsa menjadi muridku. Demi Allah, kami umat Islam sudah menjadi murid Yesus. Murid mengajarkan untuk taat kepada Allah, Islam melakukan itu. Yesus mengajarkan syariat, Islam melakukan itu. Yesus mengaku dirinya Rasul, Islam mengakui itu. Tidak sah keimanan seorang Muslim kalau tidak mengakui Yesus itu sebagai utusan Allah. Ya Bani Israel, Inni Rasulullahi ilaikum. Kata Yesus kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini utusan Allah untuk kalian. Kenapa kalian tolak? Aku ini utusan Allah untuk kalian. Makanya dikatakan di dalam Markus 12 ayat 29, Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Dengarkanlah wahai Israel. Tidak pernah dia mendengarkan, tidak pernah dia menyeru, wahai Batak, dengarlah wahai Bugis, dengarlah wahai Jawa, dengarlah wahai Makassar. Nggak pernah. Yesus selalu menyeru, Israel, Israel, Israel. Jadi kasihan Anda ketika saya tanya, mana ajaran Yesus yang berkaitan dengan Kristen, mengatakan, apakah tidak paham apa tingkatan daripada apa definisi daripada Kristen? Saya paham. Sama ketika orang juga berkata kepada orang sana, berkata, apakah kamu tidak ngerti apa itu Suma? Suma itu adalah pengikut Yesus. Tapi apakah saya Zulkifli mengakui mereka? Belum tentu. Sama dengan kalian. Kristen itu adalah pengikut Yesus. Buktinya mana kalau kalian mengikuti Yesus? Yesus menyembah kepada Allah, kalian menyembah kepada Yesus. Yesus memegang teguh Taurat, hukum Taurat, kalian mengaku dengan matinya Yesus di tiang. Maka kita dibebaskan dari hukum Taurat dan bahkan dimerdekakan dari kuk penghambaan. Jadi mohon maaf kata, saya harus katakan kepada Anda bukan murid Yesus, tetapi Anda adalah kelompok yang menghambakan diri kepada makhluk Tuhan, utusan Tuhan bernama Yesus alaihissalam. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Juma. Oke, silakan saya Mbak ya. Fatima. Wah, ini gak ada selesai-selesainya nih kalau kamu hanya membelintir-belintir ayat, Jul. Jadi Anda tadi katakan, Apa yang saya pelintir, Mbak? jadikanlah bangsa Mbak Yeri, yang saya pelintir yang mana? ke-12 murid tadi, Pak, di Matius 28 Yang mana? 19. Anda mengatakan katanya hanya pergilah jadikanlah bangsa ke-12 suku. Bukan, Pak. Ini teksnya ini udah jelas, semua bangsa. Semua bangsa. Tidak dikatakan ke-12 bangsa, Pak, tapi semua bangsa. Nah, ini salah satu yang Anda selama ini cuma hanya modal mulut ngerocos, yang cuman hanya modal pinter ngomong, ya. Terus saya kasih tahu Anda lagi ya, bicara mengenai tentang Yohanes 17 ya, kita baca kotaknya, bukan saya yang malu, Pak. Anda harus malu, emangnya surat Yohanes cuma ayat 17, ya kan? Itu kan saya bilang harus dibaca semua konteksnya, dari Yohanes 1, Yohanes 2 ayat 3, dan seterusnya. Begitu pula Yohanes 17 itu di atasnya mengatakan siapa yang memberikan hidup yang kekal, itu yaitu Yesus itu sendiri. Lalu Anda mengatakan
bahwa Anda lah atau umat Islam lah sebagai murid Yesus. Pengajaran Yesus saja semuanya kau tantang semua, kau semuanya kau ini semua, ya. Yesus tidak mengajarkan kau berpoligami. Yesus tidak mengajarkan engkau untuk bisa memusuhi orang-orang kafir dan menghakimi orang lain. Tetapi di dalam ajaran Islam justru yang membenci orang-orang Kristen, ya. Selalu bikin gosip. Bikin gosipnya katanya orang Nasrani dan Yahudi tidak akan senang kepada kamu selama kalian tidak masuk agama mereka, katanya gitu kan. Itu gosip. Tidak pernah ada ajaran Yesus mengatakan seperti itu. Nah, inilah kepala kalian selama ini hanya dipenuhi dengan kesombongan dan juga fitnah, ya, yang selama ini tidak pernah ada datanya. Kalau memang benar Julkifli, Anda sebagai muridnya Yesus, ya, seharusnya menjadikan semua bangsa jangan kau pelintir ke 12 bangsa, Julkifli. Inilah yang menjadi penyelewengan, ya, ayat-ayat yang bisa kalian selewengkan selama ini, ya, sepertinya ajaran Muhammad, semua menyelewengkan. Mengklaim sebagai kitab sempurna, penyempurna. Yang disempurnakan itu apa? Mengenai hukum-hukum Taurat kah? Nah, yang tadi pertanyaan saya dari awal, yang disempurnakan Muhammad ini apa? Sehingga membuat kacau jadinya Islam dan Kristen selalu ribut mencari pembenaran ya. Padahal di dalam dalil Quran itu sendiri menyatakan membenarkan kitab terdahulu. Lalu kitab mana yang dibenarkan? Masa tiba-tiba ujuk-ujuk bilang katanya kitab yang dirubah? Kitab yang dirubah kok logikanya dibenarkan? Ini kan aneh. Kan begitu Julkifli, ya. Jadi jangan suka mempelintir ayat kalian itu. Ya, bicara jujur aja. Yohanes 1 ayat 1 misalkan. Di situ sudah memberikan penjelasan mana ada Yesus itu sebagai Tuhan. Nah, kalau kamu punya akal, baca. Makanya saya bilang terima. Kalau kamu bisa menerima firman itu adalah Allah itu sendiri yang datang menjadi manusia, ya kamu akan mengaku Yesus itu Tuhan. Yang jadi masalah kamu tidak mengakui bahwa Tuhan itu menjadi manusia, yaitu ya repot. Tuduhan kalian selalu bilang surat Paulus yang nggak sesuai dengan udel kalian, ya kan gitu. Iya kan? Selama ini begitu. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Silakan, Mas Juma. Oke, baik. Jadi di dalam Devarim 4 ayat 35, Etahare etaladaat ki Hashem hu ha Elohim and of mitfadov. Engkau diberi melihat untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada lain kecuali Dia. Loh, kok tiba-tiba Dia jadi manusia? Engkau diberi melihat. Iya, betul. Engkau melihat apa, Jul? Coba baca ulang. Engkau diberi melihat apa? Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui. Melihatnya siapa? Nya ini siapa? Melihat kekuasaan Allah, melihat apa yang ada di alam semesta ini. Untuk mengetahui. Engkau diberi melihatnya. Konteksnya nya ini itu siapa? Hasem, Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau diberi melihatnya. Engkau diberi melihatnya Hasem, ya? Iya, betul. Nah, iya. Nah, gimana dong kalau memang dia sudah manusia dikasih lihat? Melihat itu bukan berarti dari mata. Mata melihat sesuatu, tidak. Melihat itu bisa dengan hati. Tuhanmu sendiri yang terbuat dari manusia itu mengatakan, kamu, Bapak yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya, suaranya pun tidak bisa kamu dengarkan. Nah, ini dalil yang saya bacakan kepada Anda. Dalil loh, dalil. Dalil yang saya bacakan kepada Anda. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Coba. Iya, memang tidak ada yang lain kecuali Dia. Terus kenapa ada Yesus? Firman itu ya. Kenapa ada Yesus? Ada Yesus karena ada fakta firman itu jadi manusia. Artinya itu Yohanes 1 ayat 1 itu firman siapa? Firman siapa ya? Yohanes 17 ayat 3 ya? Yohanes 1 ayat 1 itu firman siapa? Saya tanya samamu. Yohanes itu siapa? Kamu bilang yang nulis Yohanes siapa?
Loh, itu kan dikatakan di dalam Yohanes 17 sudah jelas, Mbak Yeri. Yohanes, coba lihat. Coba lihat Yohanes 1 yang Anda baca tadi. Ya, demikianlah kata Yesus. Jadi penulis ini mengatakan Yesus berkata. Lalu Yesus menengadah ke langit. Aja yang nulis Berarti siapa? penulis Yohanes ini berkata Yesus itu mengadahkan tangan ke langit dan berdoa. Penulisnya mengatakan. Nah sekarang Yohanes 1 ayat 1 ada nggak di situ keterangan? Yesus berkata. Situ percaya nggak dengan tulisan Yohanes? Loh, ini bukan masalah percaya atau tidak percaya, Mbak Yeri. Ini masalah kamu percaya ucapan kitabmu atau tidak. Kang Mas akan Ini kan saya tanya. Bukan begitu. Ini sekarang saya tanya samamu. Kamu percaya nggak dalil itu sebagai firman Tuhan? Kalau Anda percaya, makanya saya tanya. Yohanes 1 ayat 1 itu perkataan siapa? Perkataan Yesus itu banyak bertaburan di mana-mana, contoh di Yohanes 8. Saya tidak tanya perkataan Yesus itu di mana saja. Saya tanya Yohanes 1 ayat 1 itu perkataan siapa? Perkataan Yohanes semuanya itu yang nulis Yohanes semuanya yang nulis. Iya, oke. Tetapi di dalam Yohanes 17 ayat 1, sang penulis Yohanes ini yang bukan murid Yesus mengatakan demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadahkan tangan ke langit lalu berdoa. Jadi ini ada keterangan dari penulis Yohanes yang menerangkan kepada Bu Yeri bahwa Yesus itu berdoa kepada Tuhannya. Bunyi doanya Yesus adalah, Tuhanku, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Artinya permuliakanlah hambamu. Nah, Yohanes 1 ayat 1 tidak ada perkataan di situ. Yesus berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Tidak ada perkataan Yesus begitu. Bahwa Yesus berkata. Nggak ada. Tidak ada juga berkata firman Allah atau berkatalah Allah atau berfirmanlah Tuhan. Tidak ada. Sekolah-kolah muncul pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan. Ini adalah filsafat himne Plato persis. Berarti semua perkataan hadis itu bohong juga ya Pak ya, berarti ya? Ya tergantung. Kalau dia sanadnya ada yang cacat, matanya tidak sempurna, perawihnya diragukan, maka itu dhaif, itu ada maudhu, itu ada yang sahih, ada hasan, dan seterusnya. Makanya belajar asbabul wurud hadis. Nah, makanya saya bilang kalau ada tertulis itu jangan dipilih-pilih karena memang ada perkataan atau persaksian dari para murid Yesus itu sendiri mengatakan seperti itu. Lalu ada ayat lain yang mengatakan Yohanes 8 ayat 24 mengatakan, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kau akan modar dalam itu dengan dosamu sendiri. Itu bagaimana? Apakah Yesus bicara seperti ini juga kamu gak akan percaya? Kalau kamu tidak percaya bahwa aku... Saya percaya, dia itu adalah utusan Tuhan. Akulah dia, akulah utusan Tuhan itu. Siapa yang bisa menanggung dosa Pak di situ? Kalau kamu tidak percaya sama dia, kamu akan mati di dalam dosamu sendiri itu. Kamu akan mati di dalam dosamu. Iya betul, makanya percayalah kepada Yesus Bu Yeri. Bahwa dia itu utusan Tuhan. Jangan percaya kepada orang-orang yang menginginkan Yesus itu menjadi Tuhan. Percaya kepada Yesus. Yesus itu adalah Tuhan, Pak. Di mana dalilnya Yesus itu adalah Tuhan? Makanya dari tadi saya minta kepada Anda, tapi Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang tidak gila sembah. Bukan, terbalik. Yesus itu tidak mengajarkan menyembah dirinya karena dia memang bukan Tuhan.